Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan adab etika berpuasa Ramadan. Yang kemarin kita sampaikan bagian ke-9, tidak banyak mendengarkan musik atau menonton televisi. Karena telinga dan pandangan adalah merupakan jendela bagi hati kita, yang apabila kita mendengar dan melihat sesuatu yang tidak baik akan merubah suasana hati kita. Selanjutnya yang ke-10, istiqamah atau rutin dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim. Diriwayatkan dari salafus salih, barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim pada bulan Ramadan, maka setiap langkah kakinya oleh Allah akan dihitung sebagai pahala ibadah selama 1 tahun. Itu kalau kita hadir majelis ta'lim. Atau di rumah kita wujudkan majelis-majelis ta'lim itu dengan cara mendengarkan yang bermanfaat. Yang ke-11, sering menziarahi makam kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dan bersedekah untuk keduanya. Kalau jauh kita sering mendoakan beliau-beliau. Yang ke-12, memperbanyak bacaan doa berikut ini. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Atau yang biasa kita baca setiap selesai sholat setelah tarawih. Yang ke-13, jika dalam keadaan janabah maka disunahkan untuk mandi janabah sebelum azan atau fajar subuh, ya, agar dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan suci. Dan jika tidak mandi sebelum azan, maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum puasanya tetap sah. Berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Ummu Salamah, keduanya berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi summa yaktasilu wa yasum. Sungguhnya Rasulullah SAW itu pernah suatu waktu tatkala masuk waktu fajar, beliau dalam keadaan janabah dari hubungan badan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Sedangkan menurut pendapat sahabat Sayyiduna Abu Hurairah, hukum mandi janabah sebelum fajar adalah wajib, karena berdasarkan hadis Rasulullah, man asbaha junuban fala saumalahu, rawahul Bukhari ya Muslim. Barang siapa yang dia itu berniat puasa akan tapi pada pagi harinya dalam keadaan janabah, maka tidak sah puasanya. Begitu ya. Subhanallah. Kemudian yang ke-14, tidak menggunakan minyak wangi tatkala berpuasa, karena hukumnya adalah makruh. Dan jika ingin menggunakan minyak wangi, maka waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Yang ke-15, setiap selesai berbuka maka disunnahkan untuk mandi agar dapat melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh semangat. Yang ke-16, memberi nafkah kepada keluarganya dengan ukuran yang lebih jika punya kemampuan. Jadi ditambah, itu mulia. Yang ke-17, memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa meskipun hanya dengan sebiji kurma. Dan yang lebih utama adalah jika sampai kenyang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lidzunubi. Barang siapa yang memberi makan atau minum kepada orang yang akan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seorang yang membebaskan budak dan diberi ampunan untuk dosa-dosanya. Kitab Umdatul Qari. Juga berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW, wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratun lidzunubi wa saqahu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'a, rawahul Baihaqi.
Jadi barang siapa yang mengenyangkan orang yang berbuka puasa, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Dan Allah akan memberi minum dari haudku, telagaku, kata Rasulullah. Itulah minuman di mana dia tidak akan merasa kehausan sampai dia masuk surga. Dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala orang yang diberikan makan tersebut. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Subhanallah, ini pahalanya sangat luar biasa. Semoga kita semua nanti bisa menikmati telaga Nabi Muhammad SAW. Yang ke-18, makan sahur meskipun merasa masih kenyang. Karena dalam sahur tersebut ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari Muslim. Demikian Rasulullah bersabda, makanlah sahur karena sungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, waktu makan sahur itu dimulai dari setelah pertengahan malam. Dan yang lebih utama adalah mengakhirkan makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu subuh. Dan dianjurkan untuk imsak atau menahan diri dari makan minum. Juga hal-hal yang ini yang dapat membatalkan puasa dari 15 menit sebelum adzan subuh. Nah, ini yang utama, itu yang bagus. Jadi ditahan. Sudah sebelum datang waktu subuh. Nah, ini yang bisa kita sampaikan untuk bagian yang kedua, adab ketika kita puasa di bulan suci Ramadan. Semoga manfaat, semoga barokah. Allah menerima ibadah puasa kita dan Allah menambah semangat kita untuk terus menambah amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyah, semua dikabul. Kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.